Liza, Mbak VVV, oke Mbak Amix dan Mbak-mbak lainnya. Gimana kabarnya pagi ini? Apakah semuanya sehat? Siap Mbak Oja ya. Teman-teman kita doa dulu yuk. Iya, puasa Yaumul Bid kita hari ini ya. Kita doa dulu yuk teman-teman semuanya. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna. Pecah. Warzuqna. Mik pecah bentar ya. Check sound. Check sound. Check. Oke, udah aman ya, siap ya. Mbak Aulia, Mbak Veve ya, oke Mbak Erna ya, siap Mbak Titi, Mbak Hajah Mila ya. Mbak Saumiati ya, oke ya guys, sehat selalu ya semuanya di sana ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layar, kita ngobrol santai seperti biasa. Sambil kita doa dulu, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Semoga Allah mudahkan teman-teman semuanya ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Ecin ya. Oke teman-teman semuanya siap Mbak Niah ya, Mbak Zia, Mbak Titi ya. Oke teman-teman kita mulai boleh menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau ada keraguan kita coba tuntaskan ya. Oke ya, siap ya Mbak Ertina ya, Mbak Tiara ya. Oke, bismillah ya. Oke, dah aku boleh mulai. Siap Mbak Saumiati, aku boleh mulai ya. Bismillah ya. Ustazah, siap Mbak Indra, Mbak Hemnas ya. Kalau seandainya kita itu terbiasa, udah terlanjur nih ngambil riba di bank konvensional, mau kita apain? Satu, kalau ada aset, jual asetnya untuk menutupi hutang riba. Satu, gak apa-apa nanti Allah ganti dengan aset yang lebih besar lagi. Yang kedua, harus banyakkan pemasukan dan tekan pengeluaran, selisihnya itu disimpan untuk kemudian disedekahkan. Dibayarkan. Kemudian selanjutnya adalah sebentar ya guys. Kemudian selanjutnya adalah atau minimal jangan telat membayarnya. Karena semakin teman-teman telat membayarnya, semakin banyak nanti ribanya ya. Semakin telat bayarnya, semakin banyak ribanya ya. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau doa bahasa Arab apa langsung doa pakai bahasa Indonesia? Doa itu boleh pakai bahasa Arab dan boleh pakai bahasa Indonesia. Bebas aja. Oke ya guys, siap ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya tidak disukai orang di dalam masjid, saya harus gimana? Ya nggak apa-apa, tidak disukai nggak masalah, yang penting tidak melakukan salah. Kalaupun kita melakukan salah, ya tinggal berubah, sesimpel itu aja kok. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan tempatnya lupa. Boleh nggak kirim Al-Fatihah, kita niatkan buat orang tua, mertua dan keluarga lain, boleh. Ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini ya lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan ya, dan apapun yang ingin kita doakan ya, bebas saja ya. Ustazah, anak ya mau ngelamar di perusahaan pegadaian, itu riba nggak Zah? Usahakan cari selain itu, takutnya ditempatkan di bagian kredit ya. Ustazah, kalau invest dinar riba tidak? Investasi atau nyimpan dinar dan emas itu tidak riba. Karena dinas dan emas itu bukan uang, dia hanya komoditi. Jadi teman-teman nyimpan dinar, nyimpan emas boleh, karena itu bukan uang, itu komoditi. Yang tidak boleh itu adalah nyimpan dolar, nyimpan euro, tujuannya biar dia naik dijual, karena jual beli mata uang haram. Semoga paham. Ustazah, oke gitu, siap Mbak Yayu, yang penting ada niat dan usaha dulu. Allah kasih jalan supaya ribanya Allah lunaskan nanti ya. Oke gitu ya, insya Allah ya. Pokoknya jalannya aja dulu ya. Ustazah, oke, saya nggak disukai saudara karena nggak diutangin, karena nggak diutangin yang dia inginkan. Gimana? Karena sudah sering pinjam, nggak apa-apa. Ketika ada orang minjam ke kita, lalu di kemudian dia marah ketika nggak dipinjamin, berarti bukan orang baik. Kenapa teman-teman khawatir tertinggal dengan orang-orang yang tidak baik? Kalau orang tulus nggak dipinjamin, bagi dia nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa, dan dia tetap akan baik dengan kita. Tapi kalau ada orang yang ketika
kita mau ketika kita mau, nggak mau minjemin lalu kemudian dia akhirnya, hengkang, kemudian itu berarti orang nggak baik ya. Satu surat Al-Fatihah tapi niatnya buat sekalian untuk semua keluarga, bagus untuk kaum muslimin muslimat pun bagus. Ada orang rajin sholat, rajin sedekah tapi berpenghasilan haram, maka penghasilan haramnya berdosa, sholatnya berpahala, sedekahnya nggak diterima. Karena sedekah dari uang haram itu rodun. Ya sholatnya diterima, kalau dia bantu orang diterima, kalau dia berbakti sama orang tua diterima, sedekahnya tidak diterima dan penghasilannya haram dosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Makanya itu adalah yaumul hisab, hari di mana akan dihisab mana baik mana buruknya ya. Oke, Ustazah, iya aman ya, siap Mama Yuda ya. Oke, aman ya guys. Seperti itu. Mertua pinjam KTP sama kakak buat ambil motor. Apakah saya bersalah menolak? Tidak. Ya, tidak. Karena begini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa jangan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan ya. Maka bertolong menolonglah dalam kebaikan. Artinya apa? Contoh misalnya nih ya teman-teman semuanya, ketika ada orang minjam KTP kita untuk riba ya, maka oke ya, maka kita berarti dalam kondisi menolong orang kepada keburukan. Sama dengan orang tidak berpuasa karena males kita kasih makan, sama itu nggak boleh. Karena prinsipnya itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah dalam keburukan, jangan bertolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan ya. Fokus ya teman, paham ya kok fokus, paham ya teman-teman semuanya. Ustazah, oke, gimana cara untuk tidak mikir jeleknya orang? Betul, banyak orang yang punya kebaikan tapi ketika melakukan kesalahan satu atau dua itu yang dibesar-besarkan, itu karakter orang yang nggak bagus. Ke orang yang bagus adalah mengambil hikmah dan meredam kesalahan. Jadi teman-teman harus jadi orang baik ya. Ketika teman kita punya banyak kebaikan, ketika misalnya guru kita punya banyak kebaikan, ketika dosen kita punya banyak kebaikan, ketika orang tua kita punya banyak kebaikan, ada satu ternyata yang salah, maka redam itu dan ambil kebaikan supaya kita jadi orang yang positif dan lebih baik. Itu adab dan akhlak. Oke, Ustazah, bagaimana kalau sholat wajib yang 3 sama 4 rokaat surahnya dibaca semua enggak? Surat wajib itu rokaatnya cuman Al-Fatihahnya cuman rokaat 1 dan 2 aja. Ya, maaf Al-Fatihah pula, ayat pendek. Ayat pendeknya cuman rokaat 1 dan 2 aja. Rokaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek kalau dalam sholat wajib. Contoh, perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah 4 rakaat itu adalah jadi gini, misalnya nih mau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat di siang hari gitu ya. Nah jadi kalau mau qobliyah zuhur 4 rakaat di siang hari, sengaja aku qobliyah zuhur wajib sunnah atasku karena Allah gitu kan. 4 rakaat ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, oke, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir nggak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Nah itu akan berbeda jika dia sholat fardu. Sholat fardu itu pakai ayat pendeknya cuman rokaat 1 dan 2. Sementara rokaat keduanya itu tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, Ustazah, saya puasa Syawal tiba-tiba batal karena sakit perut misalnya, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana cara sholat duduk? Sholat duduk itu prinsipnya rukunya harus lebih tinggi dibanding sujudnya. Tentang posisi kaki terserah. Mau kakinya selonjoran, mau kakinya bersila, kayak duduk antara dua sujud di atas kursi bebas. Yang penting rukunya harus lebih landai dibanding sujudnya. Ya nggak boleh sujud ruku lebih rendah dibanding sujudnya. Ya shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang. Apa boleh 5 jenis sholat sunnah tapi doanya jadi satu? Doa boleh jadi satu, niat nggak boleh. Sengaja aku sholat taubat, sholat hajat, istiqoroh, sholat udhu, tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Satu kali sholat nggak boleh. Tapi kalau diselesaikan dulu semua sholat, baru kemudian doanya di ujung, boleh ya. Oke, gitu ya. Clear ya.
Oke, aku udah 5 kali ngetik nggak dijawab-jawab. Mungkin ketikan Mbak ke filter sama TikTok. Coba bahasanya diganti ya. Kadang-kadang TikTok memfilter sesuatu yang nggak pas ya. Ustazah, sholat duduk sujud harus lebih rendah daripada ruku. Benar. Kalau oke, nah kalau punya junub harus jawab azan, iya dong. Oke, jawab azan ya. Kalau punya junub jawab azan lah, nggak apa-apa. Siap Mama Zidan ya. Ustazah, bagaimana sholatnya orang yang sakit dan memakai pampers? Nggak apa-apa. Nah, selagi dia nggak pikun, dia boleh sholat dalam keadaan berbaring, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting pampersnya itu suci, kosong, atau ganti ya. Kalau ada saudara yang nggak pinjemin uang, sakit hati, apa saya dosa? Tidak. Kita itu dosa bukan atas sakit hatinya orang lain. Kita itu dosa atas perbuatan kita. Secara hukum kalau kita tidak meminjamkan uang kepada orang tidak berdosa ya, tidak berdosa. Coba teman-teman mulai pahami mana yang jadi dosa, mana yang tidak jadi dosa. Pandangan, kebencian orang, ketidakridoan orang, kemarahan orang, ketika harapannya tidak kita jawab, itu kita tidak jadi dosa. Yang menjadi dosa itu adalah perbuatan kita, yang kita niatkan berbuat jahat dan kita lakukan. Yang kita niatkan dan kita lakukan. Kalau kita niatkan doang tak kita lakukan juga nggak berdosa. Misalnya kita niat ingin mencuri nggak jadi ya nggak dosa. Atau kita lakukan tapi nggak kita niatkan. Misalnya kita ngomong sesuatu orang tersinggung tapi kita nggak niat nyinggung juga nggak dosa. Iya kan? Jadi dosa itu adalah sesuatu yang kita niatkan dan kita kerjakan. Adapun adapun sesuatu yang pandangan orang lain tidak jadi dosa. Harus mulai bedakan mana yang berdosa, mana yang berpahala supaya kita nggak was-was. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Kalau junub sedekah subuh di rumah boleh nggak? Kalau junub sedekah subuh di rumah, sedekah subuh nggak jadi masalah sih. Yang namanya sedekah ya nggak masalah ya di rumah. Kumpulkan aja dulu di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya. Oke, jadi itu nggak masalah ya. Nggak ada hubungan dengan haid. Nanti at the end boleh disedekahkan ya. Ustazah, saya sering bilang harga segini jadi segini sama suami. Itu bohong, itu dosa. Nggak boleh bang. Harga kan kemarin abang kasih uang 100.000. Rupanya harganya cuma 80.000 bang. Untuk aku aja ya bang 20.000 lagi. Atau serang aja, nggak masalah. Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Daripada harus berbohong dan berdosa dengan uang yang cuman sisa. Ya, oke ya. Ustazah, dari malam saya tidak niat puasa, tapi tiba-tiba pagi pengen puasa. Kalau puasa sunnah boleh. Ya, kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, gitu ya. Hari ini puasa Syawal karena belum selesai. Apakah dapat pahala yaumul bid? Dapatnya pahala puasa Syawal. Tapi lebih besar daripada yaumul bid. Nggak usah pusing nanti dapat juga nggak yaumul bid, nggak usah khawatir. Dapatnya pahala puasa Syawal dan itu lebih besar. Oke, puasa saja niatkan karena Allah. Oke ya. Karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im minhum ma nawa. Dan segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kodo maka pahalanya kodo. Oke ya, gitu ya guys. Ustazah, oke, uang tabungan untuk umroh diberikan Quran Jariyah dulu boleh nggak? Nggak ada masalah, kan bukan nazar. Kalau nazar segerakan, kalau nggak nazar nggak apa-apa. Kita wakaf dulu deh, nggak ada masalah. Puasa Syawal tapi tiap hari Senin dan Kamis nggak masalah. Niatnya Syawal saja. Oke. Apakah sah puasa jika azan subuh berkemandang masih makan? Tidak sah. Ustazah, oke, saya dia boros. Jadi uangnya saya tabung. Dosa nggak? Oke. Soalnya dia boros. Oke. Terus terang aja karena abang udah boros nih gitu kan ya. Maka akulah yang nabung. Nggak boleh. Ingat ya, niat benar, cara juga harus benar. Niat benar, cara juga harus benar. Ya, kalau kita niatnya nabung, caranya bohong nggak bisa. Sama dengan kalau kita niat mengingatkan orang tapi caranya dengan mengumbar kesalahan orang itu juga dosa. Oke, gitu ya. Atau misalnya niat kita menasehati tapi dengan memarahi, itu berdosa. Walaupun dia ulama, walaupun dia orang pinter.
dia ingin menegur orang tapi dengan cara menyampaikan kesalahan orang, nggak boleh, itu juga dosa, nggak pakai itu. Atau misalnya ingin memperbaiki satu anak, lalu tahu anak yang lain, terbuka aibnya oleh anak yang lain, itu nggak bisa itu ya teman-teman ya, nggak bisa, oke. Atau aku berdakwah tapi menyakiti, atau aku berbeda pemahaman dengan temanku, atau lalu aku sampaikan kepada orang banyak kalau dia salah, nggak bisa. Jadi benar niatnya, benar amalnya. Atau aku ingin bangun masjid tapi dari hasil korupsi, itu nggak bisa. Atau aku sedekah tapi dari hasil riba, itu nggak bisa. Jadi syarat diterimanya sebuah amal itu adalah benar niatnya, benar amalnya. Semoga Indonesia semakin maju, cara berpikir orang-orangnya punya akhlak, sehingga kita lebih tenang ya. Ustazah, oke, uang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami karena suami pelit gimana? Kalau uangnya adalah uangnya Mbak ya, kalau uangnya adalah uang Mbak, maka itu adalah boleh Mbak sedekahkan. Tapi kalau itu adalah uangnya suami, boleh minta izin. Khutbah Idul Fitri itu videonya sudah di take down, sudah 2 tahun yang lalu. Coba cek video-video aku yang lain yang bermanfaat dan mendewasakan ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, oke aman ya, oke. Itu nggak kemarin Ibu Amin, itu udah 2 tahun baru tahu itu Ibu Amin. Saya puasa Syawal di hari Jumat, sah nggak? Boleh, tapi nggak boleh sendiri ya. Puasa Syawal di hari Jumat itu tidak sendiri ya. Puasa Syawal di hari Jumat jangan sendiri. Ya, kalau mau puasa Syawal itu harus tambah dengan puasa Kamis atau Sabtu. Oke ya guys. Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Kalau habis mandi beruduk pakai handuk gimana? Beruduk pakai handuk itu adab. Ya, tidak ada kewajiban kita berwudu itu menutup aurat, cuman bagian dari adab. Ya, adabnya menutup ya, adabnya menutup. Tapi kalau pakai handuk wudunya tetap sah. Semoga teman-teman sehat semua ya. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku cuma ingatkan ya, yang berpuasa hari ini banyak-banyak berdoa karena doa orang-orang yang berpuasa itu sangat mustajab ya. Oke, doa orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Berdoalah di waktu duha nanti, di waktu zuhur, di waktu asar, dan jangan lupa berdoa juga saat berbuka puasa. Karena doa orang-orang yang berbuka itu sangat mustajab. Contoh, ketika berbuka teman-teman berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin gitu. Lalu kemudian teman-teman angkat tangannya dan berdoa. Doa yang paling masyhur adalah Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku, dan nama bapakku dari api neraka. Baru teman-teman makan ya, seperti itu ya. Baru teman-teman makan seperti itu. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, ibuku, dan bapakku dari api neraka. Oke. Oke, clear ya teman-teman ya. Atau doa-doa yang lain juga nggak masalah ya. Oke. Gitu, oke ya. Ustazah, berarti menolong keluarga tanpa apa? Tanpa sepengetahuan suami memberi uang kepada orang tua juga berdosa ya jika uangnya uang suami. Tergantung akad Mbak dengan suami. Kalau suami bilang ini buat mama, terserah mau mama apain, lalu sebagian teman-teman tabung dan teman-teman sedekahkan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya itu adalah bagian daripada pokoknya uang keluar harus kasih tahu papa. Nah, itu harus kasih tahu dia ya. Tergantung akad memberi nafkah. Bolehkah puasa mulai Jumat dan Sabtu? Enggak apa-apa. Yang penting Jumat gandeng Sabtu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau haid paling sebentar itu berapa hari? Satu hari itu haid lebih dari satu hari. Kalau setengah hari itu istihadah. Sedekah subuh dikumpulkan, terus duitnya dipakai untuk keperluan sekolah, boleh nggak? Sekolah kita bukan. Itu namanya tabungan. Kalau mau dianggap sedekah, dia harus untuk sekolah orang.
harus untuk sekolah teman, harus untuk ngasih makan orang, harus untuk kasih makan teman ya. Dia tidak boleh dalam kondisi untuk kita ya. Kalau untuk kita itu namanya tabungan kita. Ustazah, Syawal masih bisa? Bisa. Syawal itu masih bisa sampai tanggal 17 atau 18 April ya. Oke, hari ini kita puasa Yaumul Bid ya guys. Oke, Syawal masih bisa, Syawal masih bisa sampai 17 April ya. Oke. Ustazah, oke, oke ya, puasa Senin Kamis aja saya mah. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, bentar ya. Oke, puasa Senin Kamis aja saya mah nggak masalah kalau hari ini puasa Senin Kamis. Tapi seperti yang kita sampaikan, hari ini ada namanya puasa Yaumul Bid. Puasa di mana puasa Yaumul Bid yaitu puasa di mana kita itu dianjurkan setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah bertepatan dengan 2, 3, 4 April di bulan ini. Jadi idealnya tadi itu adalah teman-teman puasanya ya puasa Yaumul Bid. Tapi karena teman-teman mungkin belum paham, teman-teman puasa Senin dan Kamis nggak masalah. Besok boleh puasa Yaumul Bid hari Jumat, lusa boleh puasa Yaumul Bid hari Sabtu ya. Kamu mungkin baru paham ya. Ustazah, oke gitu ya. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sholat itu satu niat satu amal, nggak boleh sengaja aku sholat tahajud plus sholat ba'diyah isya plus sholat hajat taubat lillahi ta'ala, nggak bisa. Satu niat satu amal saja ya. Oke, Ustazah, puasa kodo nggak apa-apa, puasa kodo hari ini tidak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, nah oke, sedekah subuh untuk sekolah anak adik boleh? Boleh. Sedekah subuh intinya untuk orang lain ya, bukan untuk kita, untuk orang lain ya. Jika sholat saya ada yang bolong, bagaimana cara menggantinya? Kalau ingat jumlahnya boleh dikodo, kalau nggak ingat segera bertobat, jangan bolong lagi ya. Oke, harus berakad juga ya dengan suami tidak. Dulu itu dengan suami kayak gimana? Kalau suami itu ngasih uang dan nggak pernah ditanya lagi, boleh mbak sedekah ya. Ustazah, aku hari ini niat puasa Syawal. Apakah ganjarannya bisa double dengan puasa Yaumul Bid? Jadi kalau ada dua niat puasa yang berbeda, misalnya Senin Kamis dengan Yaumul Bid, maka niatkan Yaumul Bid ya. Atau misalnya Yaumul Bid dengan Syawal. Teman-teman belum selesai puasa Syawal, boleh diniatkan puasa Syawal gitu ya. Nah, apakah dapat puasa-puasa Syawal juga? Logikanya nggak seperti itu. Karena sebenarnya yang kita dapatkan itu yang kita niatkan saja. Tapi itu lebih besar. Contoh Mbak puasa Yaumul Bid. Apakah dapat puasa Senin dan Kamis? Ya, jangan dipikirkan, pikirkan bahwa puasa Yaumul Bid itu lebih tinggi pahalanya. Karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im minhum ma nawa. Kita cuma dapatkan apa yang kita niatkan saja, Mbak. Jadi Mbak nggak usah pikir-pikir nanti aku dapat pahala dua. Nggak usah pikirin dua, yang penting dia lebih besar dibanding Senin dan Kamis. Gitu loh ya. Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Jadi bukan triple pahala, double pahala, tidak. Lebih besar. Lebih besar karena konsep pahala itu bukan ganda, konsep pahala itu fadilah. Fadilah baca ini, fadilah yaumul bid. Jadi kalau teman-teman puasa Syawal ya dapatnya fadilah Syawal. Kalau teman-teman puasa Senin dan Kamis dapatnya fadilah Senin dan Kamis. Kalau teman-teman puasa yaumul bid dapatnya fadilah yaumul bid. Dan fadilah itu ada yang lebih tinggi. Nggak usah dipikirkan dua pahalanya, nggak usah, nggak kayak gitu cara berpikirnya. Nah contoh misalnya teman-teman hari ini kan Senin dan Kamis. Tapi teman-teman aku arahkan untuk pasang niat Yaumul Bid. Lebih besar pahalanya. Mau ganda atau enggak ya terserah aja. Yang penting lebih besar pahalanya. Dan lebih limited jumlahnya. Artinya Syawal itu nggak ada lagi nanti. Kayak gitu loh. Atau Yaumul Bid itu masih lama. Sementara Senin dan Kamis minggu depan bisa gitu loh. Ya, paham ya? Jadi yakin saja. Pokoknya dua niat berbenturan ya, pasang niat yang paling tinggi. Gak usah pikirkan lagi ya, fokuskan dengan berpuasa dan berdoa atas puasa kita. Doa dengan puasa sunnah gimana? Doa
Doa dengan puasa sunnah. Ustazah, doa apa tadi? Ya astagfirullah ya. Doa dengan bahasa Indonesia, astagfirullah. Doa dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah. Kalau berdoa itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab dan seterusnya ya. Ustazah, oke, kalau mau wakaf Quran ke masjid apakah harus dilihat dengan pengurus masjid? Tidak. Tidak perlu ya, tidak perlu. Kecuali masjidnya tertutup kita minta kunci untuk buka itu bisa ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan tetaplah sholat subuh. Kalau sholat subuh kesiangan tetaplah sholat subuh ya. Ustazah, oke, boleh nggak Ustazah, kalau masih ada hutang puasa wajib sebaiknya mana yang diutamakan? Jadi gini Mbak, puasa kodo itu waktunya 1 tahun Mbak, sampai Ramadan tahun depan. Sayyidatina Aisyah pun ganti puasanya di Ramadan tahun depan ya, menjelang Ramadan. Jadi tergantung Mbak. Kalau Mbak haidnya teratur silahkan kodo duluan dan baru Syawal. Kalau haid Mbak nggak teratur boleh Syawal duluan baru kodo. Tapi masalahnya Mbak ini udah minggu ketiga Ramadan, udah minggu ketiga Syawal. Mbak nggak usah pusing lagi kodo atau Syawal. Mbak Syawal aja dulu karena nanti bisa kodo. Kalau Mbak kodo duluan pas mau Syawal takutnya Mbak haid ya kan. Nah, habis tuh waktu Syawalnya ya kan. Sementara kita pengen dapat semua-semuanya ya kan, kecuali udah kadaluarsa, udah monopos, bolehlah silakan kodolah ya, kodolah baru Syawal ya. Ustazah, oke paham. Kalau hari ini puasa Syawal apa dapat pahala puasa Yaumul Bid? Tidak usah khawatir. Jika puasa Syawal dapat pahala puasa Syawal dan itu lebih besar daripada Yaumul Bid. Dan itu lebih besar dibanding puasa Senin dan Kamis. Kan gitu. Coba aku ulang lagi ya. Coba aku ulang lagi biar paham. Setuju? Kalau setuju bilang setuju. Kalau setuju bilang setuju. Daripada kececer-cecer ya. Jadi lebih bagus kita jelaskan dari awal. Kalau setuju bilang setuju. Di TikTok ada ustadz mengajarkan sholat duha, taubat, hajat, istikharah satu niat. Mungkin AI nggak guys? Ada ustadz yang ngomong kayak gitu. Aku tidak terlalu yakin. Aku takut. Setuju nanti aku jelasin ya. Memang sekarang ada di video yang beredar. Aku nggak lihat videonya. Katanya sholat duha, taubat, hajat itu boleh digabung jadi satu niat. Aku mencoba berbaik sangka ya kepada temanku yang ustadz ustazah. Aku berbaik sangka kepada mereka semua. Bisa jadi itu AI. Bisa jadi ustadz itu sedang ngomongin yang salah tapi videonya dipotong. Iya kan? Sama netizen. Dia sedang ngomongin yang salah nih. Misalnya puasa, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu ya. Bisa digabung satu niat, satu 5 sholat, satu kali aja sholatnya kayak gitu. Dia bercanda atau dia apa tapi dipotong. Udah kita berbaik sangka aja kepada guru-guru kita ya. Jadi yang penting jangan dilakukan ya. Kalaupun itu salah dia satu itu aja dia yang salah. Pasti ustadz itu juga dia sekolah, dia punya ilmu, ilmu yang lainnya kita ambil. Kalau yang itu kita maafkan saja. Udah. Jadi intinya adalah satu niat satu amal. Jadi nggak boleh disatukan. Oke ya, nggak boleh di satu niat gitu ya. Kalau aku bilang itu salah juga nggak enak ya. Dia gimana pun ulama itu orang baik, ulama itu juga teman-temanku, aku juga nggak mungkin jelek-jelekin. Yang penting mungkin itu AI, kalaupun salah mungkin itu doang yang salah, ilmu yang lainnya bagus, atau mungkin videonya dipotong. Tapi aku nggak terlalu yakin kalau ada ulama yang bilang kayak gitu karena pasti belajar sebelum dia berdakwah. Oke, jadi kita berbaik sangka ya teman-teman. Fokus aja satu niat, satu amal ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah oke, aku jelaskan puasa Yaumul Bid dan sunnah tadi ya. Jadi aku jelaskan ya. Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan. Maaf Ustaz, bukan satu niat. Niatnya disebutkan semua sholat yang jadi satu. Kalau saya baca ya itulah. Intinya nggak usah kita habiskan energi untuk itu. Intinya sholat fajar ya niatnya fajar, sholatnya 2 rakaat. Contoh misalnya sholat taubat, niatnya taubat, sholatnya 2 rakaat ya. Atau misalnya kayak gitu aja ya. Mungkin AI guys, orang video aku aja ada yang dibuat jualan ini guys, video jualan apa namanya guys, cat rambut warna hitam, coba bayangkan. Aku mana mungkin jualan cat rambut warna hitam ya kan.
Nah, cat rambut hitam kan haram, ya kan? Nah, itulah ya. Jadi kita fokus ke yang baik-baik aja ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dalil man shoma ramadhana ya. Bukan AI kok, aku juga lihat, ya udah tinggal nggak usah diikuti aja ya Mbak. Nggak usah diikuti aja, ilmunya yang lain tetap diambil ya. Di situ kita belajar memahami sebuah kesalahan dan kalau kita dengarkan aja ilmunya yang lain. Kalau kita nanti nggak dengarkan yang lain, yang rugi siapa? Kita juga kan. Biasa itu, Rasulullah aja pernah salah ya. Ulama mazhab pun pernah salah, itu biasa. Aku pun pernah salah, itu biasa. Biasa banget ya guys, biasa ya. Oke. Aku sempat protes ustazah jual cat rambut. Enggak itu, enggak aku itu AI. Ya. Oke, jadi aku jelaskan. Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa sab'ahu sitta min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal ya. Faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Itu puasa Syawal. Jadi kalau teman-teman udah berpuasa Ramadan, lanjut puasa Syawal 6 hari ya, entah Senin dan entah berturut-turut entah tidak, maka teman-teman itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Nah, apakah puasa Syawal itu berturut-turut? Tentu tidak. Boleh berturut-turut, boleh tidak, dan kemudian boleh maksimal sampai tanggal 18 April, masih 2 minggu lagi, masih lama ya. Nah, kemudian apakah kodo dulu atau Syawal dulu? Bebas aja ya. Kalau kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Karena Sayyidatina Aisyah pun mengganti puasa itu udah deket-deket dengan Ramadan. Usahakan jangan digabung niatnya, satu niat satu amal saja. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi kan gak ada salahnya, lebih maksimal ya kodo dan Syawal dipisah. Cuman hari ini kan puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, besoknya lagi juga puasa Yaumul Bid. Maka bagi teman-teman yang udah selesai puasa Syawal, hari ini boleh berpuasa Yaumul Bid. Tapi kalau Syawalnya belum selesai, ada 2 pilihan buat teman-teman. 3 hari ini bisa dimaksimalkan untuk puasa Syawal ya, atau ditunda dulu Syawalnya, misalnya 4 hari Syawal, Yaumul Bid dulu, 3 hari baru Syawal, setelah itu boleh banget, gak jadi masalah. Kita udah dapat yang tadinya nggak ada puasa Syawal, kita udah ngerti puasa Syawal. Yang udah dapat puasa Syawal dibingungkan lagi dengan kodo dulu atau Syawal dulu. Yang udah ngerti, yang tadinya nggak ngerti Yaumul Bid, udah dapat puasa Yaumul Bid. Udah ngerti Yaumul Bid, dibingungkan lagi dengan Syawal atau Yaumul Bid. Kasihan umat ini. Ya artinya kasihan lah. Artinya teman-teman gak usah pikirkan itu ya guys. Pokoknya lakukan puasa, mau Syawal ya Syawal, mau Yaumul Bid, kan ketentuannya nggak ada dalam agama kita. Kasihan nanti teman-teman ya kan. Ya seperti itu lagi, aku juga lihat video beredar tentang Yaumul Bid atau Syawal dulu dibuat pakem-pakem ya, kodo dulu, harus kodo dulu baru puasa Syawal. Enggak ada itu guys ya kan. Orang banyak loh belum tahu puasa Syawal, kita udah tahu malah kita buat bingung. Orang banyak nggak ngerti puasa Yaumul Bid, kita udah ngerti malah kita ragukan lagi ya. Lakukan, kerjakan ya gitu ya. Nanti teman-teman jadi bingung. Ya kita berusaha mencerdaskan malah bikin bingung, ujung-ujungnya nggak jadi puasa. Nah, kan gitu kan guys ya. Oke, Ustazah gimana kalau kita masih sahur lalu udah azan, sementara kalau udah azan teman-teman berhenti sahurnya, sisa makanan boleh ditelan, yang udah di luar mulut jangan dimakan lagi ya. Oke, aku sering melihat orang sholat 5 waktu cepat. Kalau sholat cepat itu ada banyak kemungkinan. Kita berbaik sangka. Yang pertama bisa jadi dia cuma baca Al-Fatihah doang. Yang kedua bisa jadi bacaan ruku dan sujudnya 1 kali aja. Bacaan ruku dan sujud menurut Imam Syafi'i boleh 1 kali. Bisa jadi iktidalnya cuman Rabbana walakal hamda. Cepat dia kan. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamda. Ruku dia langsung ya kan. Jadi biarin aja. Yang penting teman-teman lakukan sholat yang mantap. Benar Ustazah, saya baru tahun ini puasa Syawal. Nah itu kan. Nah ya. Oke, jadi apakah orang berpuasa Syawal itu pilihan Allah? Ya tidak.
Puasa Syawal itu keinginan kita, bukan qadarullah. Puasa Syawal itu pilihan kita. Mbak memilih Mbak puasa atau tidak. Bukan yang udah puasa Syawal berarti ya yo tuh, kalau enggak tuh, enggak kayak gitu. Dalam hidup ini ada yang takdir dari Allah, ada yang kita yang menentukan. Keimanan bukan takdir, keimanan itu adalah kita yang menentukan. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, harus isi paket pulsa kayaknya nih biar nggak roaming nih, habis nih pakai data dia. Ustazah, oke, Ramadan bolong 8 hari, Syawal udah beres. Oke, sebentar ya, sebentar lewat Syawal apakah tetap dapat pahala? Boleh Mbak, kodo lah, kodo lah, kodo lah. Puasa yang lebih dulu 3 hari ini, baru Mbak kodo gitu ya. Ustazah, oke, kalau udah Syawal terus dilanjutkan dengan puasa Senin dan Kamis di bulan Syawal boleh. Sebenarnya setelah setelah 1 Syawal kan lebaran tuh cuman sehari kan. Itu haram berpuasa. Besoknya itu udah bisa puasa. Senin Kamis kek, kalau itu hari Kamis udah bisa puasa kodo, udah bisa Syawal, udah bisa puasa. Ini udah normal ya guys, ini udah normal. Ini kehidupan sudah normal. Puasa sunnah udah normal, udah mulai lagi orang puasa yaumul bid, udah mulai lagi puasa apa namanya, Senin dan Kamis, udah mulai puasa Daud bagi yang udah normal, orang udah masuk kerja. Udah normal ya, jadi boleh teman-teman melakukan Senin dan Kamis ya. Ustazah mau puasa tapi tak izin suami nggak boleh. Jadi kalau suaminya di rumah izin suami bang. Atau boleh 1 kali izin untuk beberapa puasa. Kalau aku puasa nggak apa-apa ya. Yang penting kalau abang perlu nanti aku batalkan. Itu bisa, oke. Oke, Mbak Tiara yang sabar ya kalau nggak terbaca. Ustazah, oke ya. Oke, setelah azan gosok gigi muntah, apakah batal puasa? Enggak batal. Yang batal itu kalau diiniin dengan sengaja, dimuntahkan dengan sengaja. Puasa Syawal baru 5 hari lanjut puasa Syawal atau Yaumul Bid dulu? Boleh terserah mau hari ini puasa Syawal, 2 hari lagi Yaumul Bid boleh. Atau misalnya puasa Yaumul Bid dulu baru 1 kali lagi Syawal boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, puasa Syawal dan Yaumul Bid digabung niatnya nggak apa-apa ya Zah? Nggak usah digabung niatnya, satu niat satu amal aja. Jadi jika 2 puasa yang berbenturan ya, Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid, Senin dan Kamis Yaumul Bid dengan Syawal boleh niatkan Syawal. Jadi niatnya satu aja Mbak. Nanti dapat pahala yang satu itu yang lebih besar ya. Oke, ngeri kali kawan ini, banyak kali yang mau pahala aku tengok. Ya guys, nah gitu ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Hari ini, besok, dan lusa. Teman-teman follow akun aku, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama, belajar di akun ini ya. Oke ya guys. Coba lihat juga video-video aku kalau nggak sempat masuk ke live aku ya. Oke. Ustazah, oke clear ya, oke. Ustazah, uang receh sedekah subuh mau disumbangkan ke anak yatim ditukar uangnya boleh nggak masalah. Ustazah, sewaktu masih muda sering puasa tidak dijodohkan, sekarang puasanya apakah diniatkan kodo? Diniatkan kodo kalau ingat jumlahnya bisa, kalau mau niat puasa yaumul bid juga bisa. Ustazah kecepatan, iya kah? Kalau kecepatan lebih banyak lagi pertanyaan tak terjawab nih. Bentar ya. Ustazah, oke. Puah, ya ya. Oke. Udah clear ya. Ustazah, oke. Ustazah, puasa Syawal sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 18 April ya. Yang sudah paham dia maafin aku ya, masih berputar-putar kita nih tengok. Ustazah, oke. Puasa yang mulbid itu apa? Puasa yang mulbid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya di bulan Hijriah. Teman-teman nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti aku ingatkan setiap bulannya. Pokoknya setiap bulan puasa Yaumul Bid, aku akan ingatkan puasa Yaumul Bid di video aku maupun di live-live-nya aku ya. Oke, Ustazah, oke ya. Cara menahan amarah, berikan jeda antara stimulus dengan respon ya. Ketika kita ingin marah, itu kan pasti karena orang, karena situasi luar. Tep,
jangan cepat merespon. Kalau kita cepat merespon, maka akal sehat akan hilang. Berikan jeda, santai, ambil nafas, baru pikir. Kalau aku respon percuma, boleh diam. Atau kalau aku respon, bilang apa ya, biar dia ngerti, baru diam ya. Difikirkan dulu sebelum mengetik itu, difikirkan dulu sebelum ngangkat telepon kalau lagi marah itu, difikirkan dulu sebelum bicara ya. Ustazah, oke. Saya niat puasa Syawal, tapi hari ini ada jadwal ke dokter gigi, batal nggak ya? Kalau ke dokter giginya cuman menatap mata dokternya doang atau sekedar ngobrol sambil ngopi doang tidak batal ya. Dokternya yang ngopi kita santai. Tapi kalau ada tindakan dilihat tindakannya. Kalau giginya cuma ditengok doang tidak batal. Tapi kalau dicabut giginya, kemudian ditempel giginya, kemudian dioperasi mulutnya itu batal ya. Kalau ke dokter gigi doang nggak batal. Aku temanku dokter gigi, Ramadan kemarin beberapa kali aku ke kantornya. Nggak batal puasaku, datang doang. Ya kan guys. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke, oke, cepet kali ya. Siap Mbak Nafisha. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, orang yang mau cari pahala tapi orangnya masih buka aib orang, itu gimana? Orang yang buka pahala, oke. Sebentar ya, buka aib orang, aku nggak paham. Bentar ya, oke. Oke ya, Ustazah aku sedang hamil tapi disuruh pakai gunting bawang putih tunggal. Oh, dasun, nggak apa-apa. Bawang putih itu memang ditakuti oleh jin ya, nggak masalah ya. Jadi itu bukan syirik. Memang secara hukum bawang putih itu ditakuti oleh jin, nggak apa-apa. Kalau Mbak punya ada masalah, tapi kalau nggak ada masalah sihir ya nggak usah ya. Tapi kalau untuk antisipasi boleh. Tapi kalau nggak ada masalah nggak usah ya. Ustazah, oke. Apa benar anak-anak belum boleh berkurban? Boleh. Pahalanya pahala sedekah kalau dia belum balik. Kalau dia udah balik pahalanya pahala kurban ya. Ustazah, bolehkah puasa kifarat digabungkan dengan puasa sunnah lainnya? Jangan. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah ya. Ustazah dimasukin ke kantong sambil jogging. Begitu teganya dirimu nak. Siap, siap, siap ya. Di sana jogging, aku yang napas di sini karena aku pun dibawa. Oke. Ustazah, oke, bayar fidyah untuk amil bisa untuk orang tua dan saudara. Untuk orang tua nggak boleh, untuk saudara boleh dengan syarat saudaranya fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi uangnya tidak cukup ya. Seperti itu ya guys. Fakir adalah orang bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, bagaimana menyikapi anak yang nggak mau pakai jilbab? Saya sebagai orang tua menasehati. Tugas kita hanyalah mengingatkan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang kedua, wajah dilhum bilati iya ahsan. Kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik. Jadi jangan menyakiti. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah ya. Oke, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat ya. Ustazah, kakak saya udah meninggal punya hutang banyak aset rumah. Banyak aset rumah. Tiga baris susah baca sih. Aku udah berasa aku udah bisa puasa kodo. Sekarang puasa yaumul bid. Bisa barengan puasa Syawal, yaumul bid aja dulu, setelah itu baru puasa Syawal. Atau kalau Mbak mau barengan Syawal dengan yaumul bid, Mbak niatnya yaumul bid aja ya. Oke, Ustazah, apakah kepegang kemaluan kalau rambutnya doang nggak batal? Oke, Ustazah, oke, saya oke gitu ya. Saya pernah lihat Viti sholat sunnah digabungkan dengan sholat sunnah lain, apa boleh? Nggak boleh. Satu niat, satu amal aja ya. Ustazah, saya lagi doa, tiba-tiba keluar angin, gimana? Berdoa tanggal besok Mbak Soleha, parfum tanggal 3 ya, masih di jalan dia, takutnya tukang packing nggak siap, kita pelanggaran nanti ya. Oke, kemudian untuk apa guys? Untuk satu niat, satu amal saja ya. Ustazah, oke, kakak yang udah meninggal punya hutang, ada aset rumah doang, zah nggak cukup buat bayar hutang. Kalau Mbak sayang sama dia, Mbak bayarkan. Kalau Mbak
kalau ada uang. Kalau enggak, ya enggak dibayarkan nggak apa-apa. Itu menjadi tugas dia nanti di yaumil akhir ya. Ya, jual aja dulu asetnya, bayarkan hutangnya ya. Oke ya, Ustazah. Oke, apakah bacaan tayat akhir harus sesuai tajwid dan makharijul hurufnya? Sebisa mungkin sesuai. Ustazah, oke gitu ya. Apa manfaat qobliyah dan ba'diyah? Qobliyah dan ba'diyah itu manfaatnya menyempurnakan sholat fardu kita. Ya, misalnya nih kita qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu sholat zuhur, ba'diyah zuhur. Waktu sholat zuhurnya itu kita galau, misalnya kita nggak khusyuk, nggak sempurna, maka sholat zuhur kita itulah yang akan menyempurnakannya ya. Yang akan menyempurnakan. Qobliyah itu yang akan menyempurnakannya ya. Dan ingat hukumnya pahala sunnah muakkad pahalanya besar. Ya, pahalanya besar itu ya. Oke. Ustazah, oke. Pastikah sholat sunnah tidak boleh digabungkan? Pasti. Hayakunna lillah, hayakunna li sunnah. Kalau digabung nggak usah banyak jenis sholat sunnah. Sekali aja. Sengaja aku sholat sunat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, rawatib, lillahi ta'ala. Nggak usah ada syariat kalau kayak gitu ya. Oke, pasti ya. Cuma teman-teman kalau ada yang pernah ngomong seperti itu, katakanlah itu video beliau yang salah. Lihat video lainnya, belajar dari video yang lain pasti juga banyak benarnya. Jangan tutup diri ketika ada satu guru kesleo terus kita nggak mau belajar dengan dia. Kita yang rugi ya. Oke ya. Oke ya, parfum besok pagi ya teman-teman udah ada dengan botol yang baru. Oke ya. Ustazah, oke thank you ya Mbak Yulia. Ustazah katanya nenek ada madu jam 7. Nenek udah dari tadi. Nek, ya Allah nek. Siap nek. Kata nenek ada madu jam 7. Neneknya udah nunggu dari tadi. Nunggu madu. Weh, bukan nunggu Ustazah Nela kece badai. Iya nek, jam 7 nek. Nanti madu ya nek. Nah kita kasih promo nek untuk nenek nek ya. Sholat duha udah boleh jam 7 ya. Oke, nenek saya udah nunggu dari tadi. Astagfirullah ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi nek, kita ada 2 madu nek. Oke, dimarahin pula aku sama nenek nanti cuy. Ya. Yang pertama adalah madu akasia. Madu akasia itu untuk daleman. Memang dia terkenal banget ya. Di akun kita terkenal banget karena udah tersiar ratusan ton ya. Dan manfaatnya udah banyak. Jadi udah dari mulut ke mulut udah viral banget gitu loh guys ya. Nah, jadi madu akasia itu untuk daleman ya. Kayak hipertensi, kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, empedu, liver, jantung ya. Ada temanku suaminya nggak jadi operasi jantung, diabetesnya normal, banyak banget ya. Makanya orang tua kandungku bilang jual madunya nak, bantu orang banyak tuh kan. Nah, karena teman mamaku juga udah pada membaik. Kemudian yang kedua nek, ada madu osteo namanya nek, madunya untuk tulang. Nah tulang itu nek kayak kebas-kebas. Allah wabarakatuh Mbak Alhamdulillah ya siap ya Bu Sutini, Mbak Blue Sky ya. Oke siap Mbak Sari, kita mulai lebih awal di setiap sesinya karena semoga teman-teman sehat. Oke Mbak Indra siap, Mbak Aminah, Mbak Heni ya siap, Mama Hansa Masya Allah siap, Mbak TikTok ya siap, Mbak Ermin Yumna ya siap, Mbak Iyaya, Mbak Najwa ya. Oke teman-teman boleh share tautan, tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga sehat dan semoga teman-teman sehat selalu semua di sana ya. Oke teman-teman kita doa dulu. Bismillah Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Aminah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Iya Mbak Indra, aku ada muji. Oke ya, siap ya, biar sesi ketiganya juga cepat ya. Siap ya teman-teman semuanya, kita doa sudah. Nah oke ya, siap udah. Nah teman-teman semuanya yuk kita doa dulu yang kedua kalinya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke ya, siap ya Mbak Indra. Oke ya, aku boleh mulai? Iya, ya siap. Mulai ya, Ustazah, hukum jual beli mata uang, misal dolar ke rupiah. Jika jual beli mata uang terjadi karena kebutuhan safar itu boleh. Misalnya kita mau ke Eropa,
lalu kita ganti dengan euro untuk kebutuhan safar, itu nggak apa-apa. Tapi jika kita melakukan investasi atau jual beli dari nilai mata uang, itu nggak boleh. Contoh, euro lagi turun kita beli, pas dia naik kita jual, itu nggak boleh. Itu sama dengan jual beli mata uang, ya. Makanya ada beberapa kerjaanku yang itu dibayarnya pakai dolar, tidak pakai rupiah. Itu langsung saat itu juga ketika ada notifikasi aku langsung ganti ke rupiah. Karena kalau seandainya aku tetap dolar dengan tujuan ada niat supaya dia naik aja di situ, itu tidak boleh, kecuali kalau aku mau keluar, seperti itu ya. Seperti itu ya guys. Tapi kalau jual beli emas boleh, misalnya emas dibeli kalau naik jual, nah, boleh, karena emas itu untuk sekarang bukan mata uang, jadi dia cuman komoditi ya. Nah itu bedanya ya guys ya. Ustazah, oke gitu ya. Orang yang menghadaikan HP tapi belum diambil gimana? Maksudnya gimana? Suaranya kurang jernih. Maksudnya gimana? Suaranya kurang. Cek sound. Tetap nggak jernih. Cek sound, cek. Oke, sudah ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, siap ya, oke aman ya guys. Yuk kita lanjut ya teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya, Ustazah, oke aman ya, siap ya. Apa habis sholat tahajud, terus mulut zikir, terus sambil merem nunggu sholat subuh. Oke, jadi kalau merem lalu kita zikir gini, subhanallah, subhanallah. Tertidur sedikit. Oke, terus zikir lagi, subhanallah. Itu tidak batal. Jadi yang batal itu adalah kalau teman-teman dalam kondisi benar-benar tidur, baring. Karena yang membatalkan wudhu itu adalah tertidur lelap. Kalau nggak lelap nggak batal ya. Kalau kita sakit harus ikhlas ya. Sakit itu ujian. Kalau kita sakit dan kita sabar atas sakit kita, maka kita sakit lalu kita sabar atas sakit kita, maka kita termasuk golongan hamba Allah yang akan digugurkan dosa-dosanya. Ustazah mau tanya, hukum jual beli kucing. Jual beli kucing itu nggak boleh, yang boleh itu mahar. Mahar itu adalah misalnya kita beli kucing 3 bulan, perkirakan berapa jumlah makannya, berapa jumlah liter boxnya, dikonversikan ke rupiah dan itu nggak boleh ditawar. Itu namanya mahar. Atau kalau dia vaksin, berapa biaya vaksin yang udah dikeluarkan, atau kalau biaya suntik cacing, apa cacing itu boleh dikeluarkan. Ustazah, apa semua jenis puasa sunnah bisa masuk surga Ar-Rayyan? Semua puasa, baik puasa sunnah dan puasa wajib, kalau sering dikerjakan, nanti di puasa Ar-Rayyan itu akan, dan di surga Ar-Rayyan itu nanti hanya akan berkumpul orang-orang yang berpuasa. Jadi tidak ada orang lain, tidak ada orang yang rajin sedekah. Ada di situ orang yang ahlus syam ya, orang-orang yang berpuasa ya. Ustazah, oke, kalau nambah mas ilegal, tapi kalau ilegal ya nggak boleh lah. Ustazah, kalau sholat sunnah terus orang azan, apakah kita lanjut atau kita tutup berhenti aja ya? Ustazah, oke gitu ya. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya? Hukumnya beli beras zakat fitrah untuk dimakan. Beli beras zakat fitrah. Gimana? Aku nggak paham. Beli beras zakat untuk dimakan. Belinya ke siapa? Oke. Ustazah, berobat ke non muslim boleh. Berobat itu bagian dari muamalah. Kita beli cabai di kedai non muslim boleh. Kita sewa ruko orang non muslim boleh. Jual beli boleh. Sewa menyewa boleh. Kita punya ruko yang nyewa ruko kita non muslim boleh. Ya. Atau misalnya kita itu punya kedai yang nyewanya adalah non muslim. Kita punya mobil yang rentalnya non muslim, itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah masuk ke gerejanya, mengucapkan selamat Natal dan lainnya. Hari ini puasa Yaumul Bid, hari Kamis, kodo Ramadan, niat paling afdol yang mana? Terserah. Kalau teman-teman mau kodo boleh, kalau mau puasa Syawal boleh, puasa Yaumul Bid juga boleh ya. Puasa Yaumul Bid juga yang afdolnya terserah aja. Karena kalau Syawal dengan Yaumul, jadi gini guys, kalau teman-teman belum selesai Syawal, boleh niatkan puasa Syawal di Yaumul Bid. Jadi Syawalnya lebih utama. Tapi kalau teman-teman belum selesai puasa Syawal, lalu Yaumul Bid 3 hari, lanjut Syawal 3 hari, lebih bagus lagi. Puasanya jadi banyak.
Qadha bisa belakangan, nggak masalah. Di hari yang tidak ada puasa sunnahnya. Justru jauh lebih enak dia. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Kalau mau kode puasa pada tahun yang lalu, bolehkah? Karena setiap menyusui tidak pernah puasa. Boleh kalau ingat jumlahnya. Oke ya. Boleh kalau ingat jumlahnya ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ustazah, sholat sunat qobliyah subuh, zikirnya apa? Doa dan zikir itu bebas aja. Doa dan zikir setiap sholat itu bebas aja ya. Oke. Oke, gitu ya. Boleh saja, nggak jadi masalah ya. Misalnya nih, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi boleh-boleh saja. Ustazah, saya barusan lihat di TikTok, apakah boleh sholat sunnah digabung? Jawabannya tidak. Dalam beramal itu satu niat, satu amal saja. Ya tidak boleh satu amal niatnya banyak. Ya sengaja aku sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tidak bisa. Oke, oke gitu ya. Oke, Ustazah maksudnya ini mungkin ada orang yang jual beras zakat karena dia butuh ikan untuk beli makan, kita beli berasnya nggak apa-apa. Ketika beras zakat itu udah sampai ke tangan dia mau apain terserah. Dia mau jual boleh, dia mau kasih orang boleh, dia mau makan sendiri juga boleh. Oke, gitu ya guys. Oke, gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, uang sedekah dikasih ke orang yang baru lahiran, tidak ada masalah ya. Gimana kalau kita lupa jumlah utang puasa yang tahun lalu? Ambil yang paling besar. Kalau cuma 1 tahun, dia masih bisa diambil yang paling besar. Sholat syuruk dan sholat fajar apa itu sama? Beda. Sholat fajar itu dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Saya ulang, sholat fajar itu dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke, setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya guys. Nah, sementara matahari belum muncul ya. Sementara sholat sunat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Sementara sholat syuruk itu lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Oke. Nah, matahari muncul tapi belum panas. Sementara sholat sunat fajar itu duha itu 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke ya, dari azan subuh beda. Fajar matahari belum muncul ya. Syuruk matahari muncul dan belum mengeluarkan panas ya. Oke. Nah, sementara duha matahari muncul dan terik sudah mengeluarkan panas ya. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Ustazah, dulu saya tinggal di Madinah, sholat subuh jam 7. Sah nggak zah? Yang penting selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau masa waktu subuhnya udah habis nggak bisa. Ulang, jadi ada 3 sholat. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar itu masih gelap setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke, kemudian 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat syuruk ya. Oke, sholat syuruk itu adalah dikerjakan 1,5 jam dari azan subuh dan dia matahari muncul sudah mengeluarkan belum mengeluarkan panas, artinya belum sepenuhnya. Kalau sholat duha matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Oke, oke gitu dah. Oke gitu ya guys. Oke ya. Clear ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Gimana hukumnya tukang kredit halal apa haram? Tukang kredit kalau kreditnya riba enggak halal. Kalau kreditnya tidak riba tidak ada masalah ya. Ustazah ngantuk ya? Tidak sama sekali. Pagi-pagi udah ngantuk? Enggak aku banget itu. Aku kadang bangun kesiangan, suka sholat jam 6 pagi, aku lanjut sholat subuh. Sah nggak sholatku? Jawabannya adalah bukan perkara sah dan tidak sahnya. Kalau teman-teman mau aku jawab secara hukum ya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat pada waktunya. Sholat zuhur jam 12, teman-teman sholat jam 11 nggak sah, betul? Kalau azan subuh sampai batas waktu subuh jam 6, teman-teman sholatnya jam 7, sah nggak? Nggak sah secara hukum. Nggak sah, karena dia di luar waktu sholat. Teman-teman kurban, tapi sekarang tidak sah.
Teman-teman, sedekah namanya bukan kurban. Tetapi persoalan sah dan tidak sah harus dikesampingkan karena kewajiban. Sholat aja dulu, jangan dilakukan terus kayak gitu aja. Ya, sholat, wajib sholat dimanapun kita terbangun. Tapi kalau sekedar ditanya lurus-lurus aja ya sah nggak? Ya nggak salah. Ya sama dengan teman-teman zakat fitrah sekarang. Emangnya bisa? Mau teman-teman punya uang miliaran dan mau zakat fitrah sekarang juga nggak bakal bisa. Karena sholat puasa itu, karena ibadah itu ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak. Ibadah yang tidak ditentukan waktunya aman, seperti baca Quran kapanpun boleh, seperti berdoa kapanpun boleh gitu kan. Tapi kalau seandainya ibadah itu ditentukan waktunya, maka tidak salah dia. Cuman kita kan nggak bisa ke situ aja mainnya. Kita harus point of view-nya luas ya, seperti itu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, kayak gitu ya. Gimana kalau kita lagi puasa Syawal, suami minta batalkan puasanya. Karena puasa Syawal itu sunnah. Kalau puasa kodo jangan dibatalkan. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya suami yang selalu melakukan silent treatment dan cuek terhadap masalah dengan istri us? Hmm, Orang yang silent treatment itu biasanya harus diingatkan. Kalau dia nggak mau cuek, misalnya Mbak jalanin kewajiban aja seperti biasa, sampai akhirnya dia sadar bahwa dia salah. Tapi coba dilihat, ada nggak keterbutuhan dan ketergantungan dia dengan Mbak? Kadang-kadang silent treatment tuh beda loh dengan tidak peduli. Kalau silent treatment itu dia peduli, cuman dia ingin ngasih treat aja. Kayak gitu kan. Nah tapi kalau dia tidak peduli itu yang agak bahaya. Kalau dia punya treat, mendiamkan ya kita harus punya treat. Treat itu gaya, treatment ya. Jadi kalau dia cuma silent treatment, kita silent juga nggak apa-apa. Yang penting dia jalanin kewajiban, kita jalanin kewajiban. Yang aku khawatirkan ada ketidakpedulian. Kalau tidak peduli itu udah susah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, aku benci banget sama suami karena dia nggak mau sholat, nggak boleh. Yang kita benci itu sikapnya bukan orangnya. Jangankan suami Mbak nggak sholat, orang kafir aja yang Rasulullah benci itu cuman kekafirannya bukan orangnya. Ya nggak boleh. Jadi begini guys, ketika ada orang yang tidak sholat, yang kita tidak suka itu kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Tapi diri dia kita tetap suka. Karena gimana pun dalam diri dia ada kebaikan. Seperti itu. Jadi sama dengan orang yang mau masuk Islam. Kalau dia mu'alaf, itu adalah kebaikan. Persoalan apa sebab dia mu'alaf, ada yang mau pansos doang, ada yang mau alaf karena mau nikah doang. Itu kita tidak boleh nilai. Yang kita nilai dia sudah mu'alaf. Jadi dalam agama Islam seperti itu. Tidak boleh benci orangnya, tapi bencilah sikapnya. Dosa ya kita harus benci. Kalau dosa kita pahami bahaya. Nah ini penting. Suatu ketika seorang sahabat lagi perang. Lalu kemudian ada orang Yahudi yang pedang itu udah di dadanya. Di sini orang Islam udah di dadanya. Lalu orang itu syahadat. Tus, langsung nih orang Islam ini suuzon nih. Ini engkau syahadat ini mungkin karena kau takut dibunuh aja nih. Dibunuhnya. Pap, nyampe di kota Madinah dia cerita kepada Rasulullah. Kemarin di medan perang ya Rasulullah ada orang kafir yang ketika udah di dadanya pedang baru dia syahadat. Terus kau apain dia kata Rasulullah? Ya aku bunuh aja dia. Apa kata Rasulullah? Dia kalau sudah muslim, kamu tak berhak menghakimi isi hatinya. Seperti itu ya. Oke gitu ya, clear ya. Gimana cara menahan rasa sedih kalau ingat dosa? Ingat dosa ya sholat taubat. Ingat dosa ya istighfar. Ingat dosa ya ditulis dosa-dosanya. Nanti jangan dikerjakan lagi. Coba energinya nggak sekedar ngingat-ngingat dosa. Ya jangan. Ya tulis apa dosa kita. Berjanji tidak mengulang lagi. Dan wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan lagi ganti dengan kebaikan. Contoh. Kita terbiasa dosa gibah. Catat dosa kita adalah gibah. Sekali kita bergibah, ganti. Pokoknya sekali aku bergibah, aku akan ganti dengan sedekah subuh jadi 50.000. Sekali aku bergibah, aku akan ganti sholat duha jadi 8 rakaat. Sekali aku bergibah, aku akan ganti menjadi sholat tahajud 8 rakaat. Nah cukup seperti itu. Menyesali boleh tapi jangan lama-lama. Kalau terlalu lama menyesali nanti jadi nggak dapat
jadi nggak dapat solusinya atau jalan keluarnya ya. Oke, dan kemudian menyesali juga harus disertai dengan berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita sekedar muhasabah diri itu berbahaya kalau nggak pinter caranya. Kadang-kadang kita muhasabah diri sibuk dengan dosa saja, tapi tanpa meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Itu juga nggak boleh. Karena dalam agama Islam ada namanya khauf, ada namanya roja. Rasa takut dan rasa harap. Ya, kita takut dosa kita tidak diampunkan, tapi kita juga punya harapan dosa kita diampunkan. Kalau sekedar menyesal berlebihan, takutnya tauhid kita bermasalah. Tauhid apa Ustazah? Kita nggak yakin Allah mengabulkan. Kita nggak yakin Allah akan memaafkan. Kita tidak yakin Allah akan mengampunkan. Kan berburuk sangka kepada Allah. Kalau berburuk sangka kepada Allah, tauhidnya bermasalah. Oke, Ustazah, oke, kalau mau kurban tapi belum akikah nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sedang puasa boleh kasih sikat gigi? Sebenarnya boleh, yang penting jangan ketelan airnya ya. Ustazah, saya sakit, suami menikah lagi tanpa menafkahi anak-anak saya harus gimana? Saya sakit, saya sudah nggak bisa kerja, tuntut atau suruh anak minta atau cari ahli warisnya, cari orang tuanya. Itu kezoliman, harus diselesaikan, oke? Dan hati-hati, suami yang tidak menafkahi itu bisa dipidana. Itu bisa tindakan pidana di undang-undang terbaru di mahkamah terbaru ya. Ustazah, oke, kalau benci sama sifatnya orangnya juga kita ikut gondok lah Zah. Coba dulu, jangan protes dulu. Yang kita benci itu sifatnya bukan orangnya. Oke, coba dulu ya guys. Ada orang yang gosipin aku di depan aku. Aku bisa menyatakan dengan orang itu baik-baik saja, tapi aku nggak suka dengan sifat gibahnya. Oke, coba dulu ya. Nanti aku sengak lebah. Oke ya. Kalau sedang puasa, bolehkah kumur-kumur pakai obat kumur? Kalau ketelan batal, lebih baik jangan dulu. Ngapain? Kan bisa di waktu sebelum azan subuh atau nanti setelah maghrib ya. Oke ya, Ustazah, oke ya, oke, kasih lebah aja. Sholat taubat berapa rakaat? Sholat taubat itu minimal 2 rakaat ya, lebih dari 2 rakaat boleh. Puasa Syawal ambilnya di Senin Kamis boleh nggak? Boleh ya. Oke, silahkan ya. Oke ya, oke ya. Oke, Ustazah, gimana Fir'aun di akhir hayatnya mau ucapkan syahadat? Dari mana datanya? Fir'aun aja meninggal di laut lepas. Aku sudah pergi ke muminya Fir'aun. Aku udah lihat Fir'aun asli kayak gimana. Namanya Ramses II. Dia dimumikan di kota Mesir. Ya, di Museum Nasional Mesir. Udah aku tanya sama dia kemarin tapi nggak dia jawab. Ses, namanya Ramses itu. Fir'aun tuh namanya Ramses. Jadi Fir'aun tuh banyak guys. Fir'aun tuh namanya pemimpin. Fir'aun tuh semua pemimpin saat itu namanya Fir'aun. Fir'aun tuh jumlah banyak 400 manusia, bukan satu orang. Nah, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan tuh cuma satu, namanya Ramses II. Selebihnya Fir'aun cuman anarkis, tetapi dia tidak mengaku dirinya Tuhan. Satu-satunya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu cuma Ramses II. Aku udah tengok muminya. Dia kayak gini dia guys. Aku udah tengok muminya itu ada. Dan Mesir itu ahli memumikan. Nah itu ditiru, pengen ditiru oleh Eropa nggak bisa. Ya, jadi semua ya. Fir'aun itu ada dalam, Ustazah canda bukan sih, nggak canda. Fir'aun itu ada di Museum Nasional Mesir. Saya sudah pernah ke sana, banyak Fir'aun di sana. Nggak canda kan, videonya ada di TikTok. Coba teman-teman lihat, video Fir'aun ada nggak di TikTok? Nggak boleh, ke museumnya tidak boleh bawa macam kamera ya. Cuma aku lihat ya, aku tanya, bercanda aku sama temanku. Ses kayak gitu. Hei Ses, nggak bangun dia, cuek kali, sombong dia. Ya, aku bercanda sama teman. Kan teman udah ketakutan kan, mayat-mayat semua. Takut Nel, udah tanyain. Ses, apa kabar Ses? Nggak dijawabnya. Jadi nggak ada itu data yang menyebutkan Fir'aun tuh mati syahadat. Ya orang dia meninggalnya di laut lepas, aku lihat lautnya, aku lihat Fir'aunnya. Kalau di piramida itu beda. Piramida itu ada 3 piramida, yang ada 3 Fir'aun di sana, tapi Fir'aun dengan kasta yang tertinggi dan kaya raya. Oke guys, kayak apa dia? Ya kayak tengkorak lah. Dan semua Firaun tuh kayak gini guys. Semua Firaun tuh kayak gini. Ya, nah kalau orang Islam kan meninggal kayak gini, Firaun tuh kayak gini. Ya, sombong kali dia, udah ku sapa-sapa nggak mau dia. Nah itulah Ramses II, ya, istrinya bernama Siti Asia dan dia bernama Ramses II. Ya, serem nggak Zah? Kayak mana ya? Serem enggak sih, karena kan sudah dimumikan. Ya, sudah dimumikan dan itu mayat. Jadi Mesir itu adalah negara yang ahli mengawetkan. Kalau kita pergi ke Museum Nasional Mesir,
itu akan ada Ramses, ada Firaun-Firaun. Kita juga lihat adalah kiswah Ka'bah pertama kali di dunia. Penutup Ka'bah pertama kali di dunia. Sekarang kan udah sering dicuci kan. Penutup Ka'bah pertama kali di dunia itu ada di kota Mesir. Ada di Museum Nasional Mesir. Kita bisa lihat. Bayangin masih utuh sampai sekarang. Hebat mereka itu mengawetkannya. Karpet zaman Firaun. Karpet Firaun pun ada. Mirip-mirip lah sama karpet teman-teman. Kursi Firaun ada. Kursi itu semua diawetkan. Karpet-karpet diawetkan. Ya, kiswah-kiswah kasbah diawetkan. Dan pengawetan ini sering ingin ditiru ilmunya oleh orang Eropa. Bahkan Museum Nasional Mesir itu ingin dibeli oleh Eropa. Itu mereka tidak mau karena bersejarah banget. Dan sekarang kalau saya tidak salah, Museum Nasional Mesir udah dipindahkan di sekitar piramida. Jadi kalau kita mau safar, kita pergi ke museum dan piramid itu dekat sekali. Seperti itu ya. Jadi itulah Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Itu semuanya di situ. Kehidupan dan dakwah Nabi Musa itu ada di Mesir. Kalau dakwah Nabi Muhammad ada di Mekah dan di Madinah. Jasad tidak boleh dipegang karena di dalam kaca. Seperti itu ya guys. Nah jadi seperti itulah. Aku juga sudah pergi ke Bukit Tursina, Bukit Sinai. Bukit di mana Nabi Musa berdiam diri selama 40 hari. Bayangkan dakwah Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa itu punya abang namanya Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah abangnya Nabi Musa, saudara kandungnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah di kota Mesir, Nabi Musa kehilangan air. Maka Nabi Musa kan punya tongkat. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah? Dalam Al-Baqarah dijelaskan bahwa qad naro, maka karena mau tumpahkan, jatuhkanlah tongkatmu ke batu itu. Oke, jatuhkan tongkatmu ke batu itu, lalu kemudian nanti akan keluar air. Dan aku udah lihat batu dan airnya. Itu namanya mata air Musa. Oke, itu namanya mata air Musa. Di Mesir saya sudah lihat airnya, tapi saya tak minum air itu. Oke, nah itu. Nah di kaki bukit Sinai, jadi Bukit Sinai itu bukit, di sebelahnya itu udah Palestina. Jadi ini Mesir, ini Bukit Sinai, seberangnya itu udah Israel Palestina. Jadi Bukit Sinai ini perbatasan. Makanya Israel itu sering ingin merampas Bukit Sinai, tapi tidak berhasil karena dia milik warga Mesir. Jadi di kaki Bukit Sinai itu meninggalnya Nabi Harun. Jadi ketika Nabi Musa membawa sahabatnya yang sudah dia masukkan ke dalam Islam, dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Aku cerita nggak apa-apa ya? Dia ingin bertemu dengan Tuhannya, lalu dia bilang ke Nabi Harun, Run, gitulah lebih kurang. Aku titipkan ya jamaahku di sini. Itu yang sudah masuk Islam, yang sudah ikut agama Nabi Musa pada masa itu. Nabi Harun ini bilang, yes Musa, gitulah lebih kurang. Jadi Nabi Harun ini kuburannya itu di bawah Bukit Sinai. Aku udah pergi ke makam Nabi Harun. Setelah itu Nabi Musa naik ke atas Bukit Sinai. Aku sudah naik ke atas Bukit Sinai, tempat Nabi Musa itu naik. Jadi kalau kita naik bukit itu, kiri kanannya itu bukit-bukit tinggi dan semuanya bukit-bukit yang sangat-sangat tinggi guys. Saat itu ada sejarahnya. Jadi aku naik saat udah tahu sejarahnya. Waktu itu Nabi Musa ngomong kepada Jibril, hari ini kaifallah, tunjukkan kepada aku mana Allah, kata Nabi Musa. Biar aku mudah dalam berdakwah, kata Nabi Musa kepada malaikat Jibril. Maka Allah menjawab, tidak lantaroni, kau tak pernah lihat aku, kata Allah kepada Nabi Musa di atas bukit itu. Walakin unzur ilal jabal. Tapi kau lihat bukit-bukit ini. Jadi aku lihat bukit-bukit itu guys. Aku akan hancurkan dan akan aku kembalikan seperti semula. Jadi dihancurkan oleh Allah, dikembalikan seperti semula. Sampai bukit itu yang kita lihat. Bukit Sinai itu di Mesir, bukan di Mekah Madinah. Ya, lalu kemudian setelah itu Nabi Musa naik ke atas, namanya lobang Goa Musa. Aku udah masuk lobangnya itu guys. Ya, ke lobang Musa. 40 hari Nabi Musa di situ. Berharap ingin bertemu dengan Allah, tapi Allah bilang lantaroni, kau tak akan pernah lihat aku. Maka Jibril diperintahkan oleh Nabi Musa, bilang sama Allah, aku pengen lihat Allah biar aku mudah dakwah, bukan untuk apa-apa, biar orang percaya sama Allah. Apa kata Jibril ketika Jibril menghadap Allah, balik kepada Nabi Musa. Ya Musa, Allah tidak menampakkan wajahnya, tapi ada perintah satu buat engkau ya Musa. Itu kejadiannya di situ ya guys. Apa itu kata Musa? Kau ambil air yang berisi bejana. Jadi Nabi Musa mengambil air dan berisi bejana.
Jadi inilah air ya. Apa kata Jibril? Jangan jatuhkan air itu sampai ada perintah lagi dari Allah. Jangan kau letakkan air itu, dipegang terus oleh Nabi Musa, dipegang oleh Nabi Musa. Jibril, cemana ini Jibril, aku udah ngantuk. Pegang, belum ada perintah untuk meletakkan air itu, kata Allah kepada Nabi Musa. Oke, sampai akhirnya Nabi Musa terkantuk guys. Terjatuh air itu. Apa kata Nabi Musa kepada malaikat Jibril? Kaifat, gimana ini Jibril? Jatuh airnya. Maka Jibril mengadu kepada Allah dan Jibril kembali kepada Nabi Musa. Itulah ibaratnya Allah. Allah itu dikatakan bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Andaikan Allah sama kayak kita, kayak engkau Nabi Musa, ibaratnya air ini adalah bumi. Ketika Allah ngantuk sedikit, maka bumi ini akan hancur. Itu sebab Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tak pernah ngantuk, tak pernah tidur, dan dia berbeda dengan makhluk. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan pelajaran tanpa harus melihat Allah. Jadi orang dulu seperti itu cara belajarnya, pakai hikmah namanya. Ya sama dengan Nabi Ibrahim. Ketika ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Lantarani, kau tak pernah lihat aku. Tapi kau ambil 4 burung itu, diambil oleh Nabi Ibrahim, kau cincang-cincang burung itu, nanti aku hidupkan lagi, gitu ya. Dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim, hidup lagi, hanya dengan hikmah. Jadi orang dulu belajar dengan hikmah. Dan itu Bukit Sinai guys, tuh bukit. Jadi apa yang terjadi yang pengen ceritakan bukan itu sih guys. Jadi ketika di atas udah tidak berhasil ketemu Allah tapi dapat hikmah, Nabi Musa turun. Nah itu turunnya jauh guys, sakit kaki, lututku udah sakit, aku udah pakai tongkat guys. Bayangin tuh ibu-ibu, nenek-nenek itu karena iman dia naik ke atas ya. Aku udah pakai tongkat Musa itu. Capek guys, jauh Bukit Sinai. Kalau Gua Sur dekat, kalau Gua Hiro aku sudah juga masuk Bukit Hiro, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama dekat. Tempat Rasulullah bersembunyi waktu dikurung dengan Abu Bakar sudah juga pernah masuk ya, tetapi kalau Bukit Sinai itu sangat tinggi sekali ya. Lalu kemudian setelah itu Nabi Musa turun, apa yang terjadi teman-teman? Tadi kan Nabi Musa menitipkan kan ceritanya Nabi Musa menitipkan orang-orang yang sudah ikut agamanya, mantan-mantan orang Firaun, untuk ikut kepada Nabi Musa. Rupanya guys, apa yang terjadi? Nabi Harun meninggal guys. Pas turun Nabi Harun udah gak ada. Dan orang-orang ikut agama Nabi Musa hambiar buyar, kembali lagi ke agama Firaun. Begitu ujian dakwah para nabi. Bayangin guys, capek-capek, kehausan, berdakwah, dititipin, pas turun meninggal Nabi Harun. Makanya Nabi itu beda dengan kita. Nabi itu di mana dimatikan, di situ dia dikuburkan. Makanya Nabi Harun dikuburkan di kaki Bukit Sinai. Nabi Syuaib dikuburkan di Jordan. Ya, Nabi Muhammad dikuburkan di rumah Aisyah. Itulah dalam Raudhah sekarang di Mekah itu. Nabi Muhammad meninggal di ruang tamunya sendiri, dan itu adalah dulu rumahnya Sayyidatina Aisyah. Ngeri kan guys, udah dicari-cari hambiar ya kan. Jadi ujian dakwah macam kita ini oke. Nah jadi cerita ujian-ujian dakwah ini ya ringan ya guys. Ya palingan dakwah sedikit-dikit kita disalahkan, sedikit-dikit gak didengar. Itu mah biasa ya guys. Nah kalau dulu seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Dan aku sudah pergi ke Bukit Sinai itu, dan ya seperti itulah ya. Jadi luar biasa ya, capek ya. Capek ya. Aku nangis di atas. Ngapain lah Nabi Musa kesini ya Allah. Waktu aku naik Gua Hiro, aku nangis juga. Ya Allah, sebegitu susahnya Nabi Muhammad terima wahyu sejauh ini. Waktu aku naik ke Bukit Sur, ya Allah, sebegitu susah dan ketakutannya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir ke Gua Hiro, sembunyi dengan Abu Bakar. Capek tuh guys. Itu ya guys, ngeri guys ya. Nah tapi waktu aku pergi ke Gunung Alpen di Switzerland ya, di Eropa, aku nggak ada sedih karena nggak ada sejarah yang gimana-gimana ya kan. Jadi seperti itu guys ya yang terjadi. Semoga cerita aku ada hikmahnya, jadi bisa mempertebal keimanan kita ya, bahwa Islam itu terkadang tidak perlu bukti, dia hanya perlu hikmah dan keimanan. Kalau kita sudah iman, gak usah banyak-banyak pusing kita, kerjakan aja sami'na wa ata'na saja, seperti itu ya. Sami'na wa ata'na saja. Sama siapa Zah ke sana?
Oh, macam-macam ya. Udah sering ya kalau ke Gua Hiro, ke Bukit Sur aku udah sering. Kadang-kadang bawa teman, kadang-kadang bawa jemaah. Ya macam aku pernah 6 bulan tinggal di sana ngajarin tafsir dan jalan-jalan aja ya seperti itu. Nah gitu ya guys. Nah tapi kalau ke Bukit Sinai aku bawa jemaah, kalau ke Gunung Alpen Eropa aku jalan-jalan. Namanya masih anak muda pada masanya. Namanya masih anak muda ya guys, seperti itu. Oke ya guys, seperti itu ya. Nah, aku sekarang lagi pengen ke makam Nabi Adam di India. Nah, tapi masih banyak kerjaan. Masih banyak kerjaan. Oke ya, awas bahaya poligami. Ngapa poligami? Orang lagi cerita Musa masuk si poligami, agak lain pun si kawan ini, gitu ya. Ustazah ikut ya, Ustazah sama-sama ya. Jadi seperti itu ya guys. Nah untuk pergi ke Gunung Sinai tak semua orang, kaki sakit, kaki sakit. Ya seperti itu. Kalau ke Bukit Sur, Bukit Gua Hiro bisa, semua manusia bisa. Cuma 2 jam. Kalau ke Gua Hiro bisa lah ya. Kalau Baby Boomers nggak bisa. Bukit Sinai tidak semua orang. Ya, aku turun dari Bukit Sinai langsung minum obat anti nyeri. Ustazah, iya aja ya. Oke, Ustazah bolehkah puasa Syawal dulu atau qada Ramadan boleh? Ya, puasa Syawal dulu boleh, qada Ramadan boleh, qada Ramadan boleh, Syawal dulu boleh. Enggak jadi masalah. Dulu sekolahnya di mana sih? Wow. Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan Usuluddin. Ustazah, oke, betul sekali. Nabi Adam tuh di India, Mbak Isbing. Kemudian Siti Hawa ada di Arab ya, kayak gitu. Ustazah, oke gitu ya. Oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa dalam akun ini. Semoga sehat ya. Ustazah punya travel umroh? Tidak ada. Tidak ada. Untuk saat ini belum. Menurutku resikonya cukup besar. Oke ya, Ustazah boleh oke lanjut ya. Oke, puasa Syawal sampai kapan batasnya? Puasa Syawal itu sampai batasnya tanggal 18. Tanggal 18 April ya. Iya, lebih kurang 18 April ya. Ustazah, oke, kok Nabi Adam main ke India Zah? Mbak Nilam, ketika Allah turunkan Adam ke dunia, Allah turunkan Adam itu di India dan Siti Hawa itu di Jeddah. Bertemu di Padang Arafah. Oke, nanti kapan-kapan di ceramah-ceramah kita bahas ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, oke ya. Aku nggak ikutan puasa hari ini karena datang bulan, masya Allah ya. Jadi karena datang bulan nggak apa-apa, puasa yang boleh nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita sedih Allah anggap sebagai puasa. Suatu ketika seorang Sayyidatina Aisyah berangkat haji, jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Ya, itu kalau naik bis 4 jam, ya, kalau jalan kaki itu butuh waktu berhari-hari, di tengah jalan Sayyidatina Aisyah haid dan beliau menangis. Ya Rasulullah kayak mana ini aku haji tapi aku haid. Allah udah anggap sebagai pahala haji. Yang penting kita termasuk golongan hamba Allah yang pengen puasa, semoga dengan halangan kita dianggap sebagai pahala puasa. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, boleh kan yang sholat baca di awal sholat bukan takbiratul ikhram? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Pengen umroh doanya ini. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Oke ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke Ustazah saya nggak puasa lagi kurang sehat nggak apa-apa ya. Mbak Erni kita akan kajian tapi kajian belum mulai semua ya teman-teman ya. Belum mulai semua nanti kita bahas-bahas lagi ya. Ustazah, oke. Teman-teman bisa lihat video aku kok di Mesir, di piramid, semua ada. Aku naik Bukit Sinai juga ada videonya. Di TikTok aku, ya kan. Misalnya nih Bukit Sinai Nela Luki, ya kan. Bukit Sinai Nela Luki ya. Barangkali pengen lihat Goa Musa, nah di situ ada penjelasan juga dari aku. Nah, Bukit Sinai Nela Luki. Nah, ini
Oke, aku berada di Bukit Sinai atau di manapun lah ya, atau piramid Nelaluki. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, kalau puasa Daud gimana? Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu ya di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman mau puasa Daud itu bagus, tapi tidak untuk semua orang ya. Puasa Daud itu hanya untuk beberapa orang yang kuat. Jadi usahakan dulu puasa Syawal dulu atau puasa Kodo dulu dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, oke, siap Mbak Caci ya. Oke ya. Ustazah, kalau hari ini puasa Kodo boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau sholat di masjid kan sunnah, sholat tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di musola, boleh, boleh. Sholatnya di musola boleh, tapi musola yang sudah diwakafkan. Jadi kita boleh pergi sholat tahiyatul masjid di musola, tapi musola itu sudah diwakafkan. Maksudnya musola itu udah dipakai oleh orang banyak. Nah, tapi yang nggak boleh itu adalah sholat di dalam tahiyatul masjid di musola di dalam rumah kita. Nah, itu nggak boleh ya. Atau di kantor. Nah, itu nggak boleh ya. Oke ya. Oke. Ustazah, saya udah mau naik pesawat. Saya mau cekot madu. Tolong bantu kami. Udah mau naik pesawat. Mau